Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang VAR atau Vector Autoregression. Nah, apa itu VAR? VAR adalah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan dinamis antar beberapa variabel waktu atau time series. Semua variabel dalam sistem ini dianggap endogen. Contohnya bisa hubungan antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dan mengapa VAR digunakan? Karena tidak perlu menentukan variabel dependen secara eksplisit, mampu memodelkan keterkaitan antar variabel secara simultan, cocok untuk analisis makroekonomi, keuangan, dan forecasting, dan membantu analisis shock melalui IRF dan FEVD. Nah, VAR ini biasa digunakan oleh peneliti ekonomi dan keuangan, analis data dan ekonom di lembaga pemerintah atau swasta, akademisi dan mahasiswa dalam penelitian dan tesis, membuat kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan VAR ini digunakan ketika saat terdapat beberapa variabel time series yang saling memengaruhi, ketika ingin menguji keterkaitan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel, dan ketika digunakan dalam studi-studi empiris ekonomi dan keuangan seperti pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi dan output. Dan VAR ini diterapkan dalam ekonomi makro untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter, dalam keuangan untuk hubungan antara indeks saham, nilai tukar, dan suku bunga, dalam sektor publik dan internasional, seperti perdagangan investasi asing dan lain-lain, dan digunakan di berbagai lembaga riset, bank sentral, dan akademisi. Nah, bagaimana langkah-langkah umum dalam penggunaan VAR? Ini yang pertama, dengan identifikasi variabel yang relevan. Misalnya, kita menggunakan inflasi, GDP, dan suku bunga. Kemudian yang kedua, uji stasionaritas menggunakan ADF test. Yang ketiga, penentuan lag optimal dengan melihat EIC, BIC, HACI, dan FPE. Kemudian estimasi model VAR. Kemudian yang kelima, uji stabilitas dan diagnosis model. Kemudian analisis model dengan melihat IRF dan variance decomposition-nya, kemudian interpretasi dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan menggunakan RStudio. Oke, yang pertama di sini kita sudah buka RStudio-nya. Kita siapkan RScript-nya dulu. Ini yang pertama, kita siapkan package ini ada 3. Ini kalau belum install dulu di sini, di package. Ini karena sudah diinstal, kita run semuanya. Nah, package ATSA ini untuk uji stasionaritas seperti ADF. Kemudian kalau VARS ini untuk membangun model VAR dan melakukan IRF, FEVD, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini untuk uji kointegrasi dengan metode Johansen. Untuk selanjutnya kita akan impor datanya. Kita di sini langsung saja impor dataset, kita from Excel. Kemudian kita cari datanya. Ini datanya ada di sini. Kemudian sambil menunggu, kita rename dulu namanya jadi data saja. Oke, di sini datanya sudah muncul. Kemudian impor. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita kembali lagi ke RScript. Oke, selanjutnya kita akan set datanya. Yang pertama, eh, kita akan hapus dulu kolom yang pertama karena kita akan menjadikannya time series. Oke, selanjutnya ini datanya dimulai dari 2018 bulan ke-1, frekuensinya 12 bulan. Kita run, kemudian kita lihat datanya. Oke, di sini datanya sudah muncul dari 2018 Januari sampai Desember 2021. Oke, selanjutnya kita akan melihat plot datanya. Nah, bisa dilihat di sini ini terlihat datanya itu belum stasioner. Nah, untuk memastikannya, kita uji stasionaritas dulu dengan ADF. Ini RScript-nya. Kita run semuanya untuk menguji apakah masing-masing variabel ini, PP dan ROA ini stasioner. Nah, kita run. Nah, jika tidak stasioner di level, ini dicoba dengan differencing yang pertama. Kita lihat
Di sini yang pertama Bopo-nya dulu. Nah, di sini Bopo di level ini belum stasioner. Kemudian di force difference ini sudah stasioner, ini 0,01. Kemudian ROA-nya juga sama di level belum stasioner dan stasioner di force difference. Selanjutnya kita akan memilih leg optimal untuk menentukan jumlah leg terbaik eh, nantinya berdasarkan nilai AIC, Haki S, AIC, BIC, dan FPE. Kita run dulu. Nah, di sini sudah muncul nilai AIC, Haki, SC, dan FPE-nya di sini. Nah, di sini legnya itu 1. Kemudian kita akan estimasi VAR pada data difference. Oke, ini legnya 1 ya, karena tadi itu di sini 1 dengan intercept atau konstanta. Putaran. Nah, di sini sudah ada model-modelnya. Di sini Popo 11, RO 11, dan Kopsata di sini. Kemudian kita akan mengecek stabilitas model. Di sini kita langsung saja. Nah, ini untuk mengecek apakah semua akar karakteristik ini berada dalam lingkaran satuan. Ini roots ya, putaran. Nah, di sini terlihat 0,7. 0,7 ini dalam satu lingkaran karena sekitar 1. Kemudian kita akan cek kointegrasi dengan Johansen test. Kita run dulu yang pertama. Oh ya, ini ada typo. Ini 3. Kita run. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kita lihat R dan R square-nya ini p-value-nya ini kurang dari tes ininya kurang dari yang sini nih. Jadi ini signifikan dan tidak ada kointegrasi di sini. Jadi ini bisa dilanjutkan dengan VAR. Coba kita lihat dulu yang ini. Oke. Jadi di sini bisa dilihat kalau model ini, data ini bisa kita gunakan dengan VAR karena tidak ada kointegrasi. Oke, selanjutnya kita akan uji diagnostik dengan melihat autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Kita autokorelasi dulu. Nah, dilihat di sini p-value 0,9. Ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi. Kemudian kita cek heteroskedastisitasnya. Nah, di sini juga p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi di sini tidak ada heteroskedastisitas. Lalu uji normalitas. Kayak di sini juga menunjukkan 0,01. Jadi ini bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat IRF. Kita run dulu ini. Nah, IRF ini untuk menunjukkan respon dinamis suatu variabel terhadap shock pada variabel lain. Nah, ini uh, kita akan melihat selama 12 bulan ke depan. Kita run. Oke, selanjutnya kita lihat plotnya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Di sini eh, panel yang Bopo ini Bopo ini di awal ini naik ya, menerima shock nilai
awalnya itu tinggi lalu menurun secara bertahap menuju nol, artinya efek shock ini bersifat sementara. Itu tidak ada efek jangka panjang signifikan setelah sekitar 8 periode di sini. Kemudian yang ROA-nya, respon ROA-nya ini sangat kecil, hampir datar ya, di sekitar nol. Ini garis merah ini sangat mendekati nol dan masuk dalam interval kepercayaan. Nah, shock pada Bopo ini tidak memberi dampak signifikan terhadap ROA dalam jangka pendek maupun menengah. ROA ini relatif tidak sensitif terhadap perubahan mendadak pada Bopo dalam model ini. Kesimpulannya, Bopo ini bereaksi kuat terhadap shock pada dirinya sendiri, tapi efeknya sementara. Kemudian ROA ini tidak merespon signifikan terhadap shock Bopo, menunjukkan hubungan kausal jangka pendek yang lemah antara Bopo ke ROA dalam konteks model VAR ini. Selanjutnya kita akan melihat FEVD-nya. Ini sama juga selama 12 bulan. Kita run, dan kita lihat plotnya. Oke, ini karena nggak muat, jadi ini kita set dulu. Oke, kita ulang. Nah, sini sudah muncul di sini. Ini yang FE Faded for Bopo, ini yang atas. Ini menjelaskan variabilitas Bopo ini disebabkan oleh shock dari Bopo dan ROA. Kemudian yang bawah ini menjelaskan variabel ROA ini disebabkan oleh shock dari ROA dan Bopo. Ini yang FEVD for Bopo ini hampir seluruh variabilitas Bopo ini dijelaskan oleh shock dari Bopo itu sendiri dari periode 1 hingga 12. Kemudian kontribusi ROA terhadap error variansi Bopo ini sangat kecil atau nyaris nol. Artinya, Bopo ini bersifat endogen, pergerakannya lebih dipengaruhi oleh dirinya sendiri, bukan oleh ROA. Kemudian yang ini, yang FEVD for ROA-nya. Nah, ini shock dari Bopo ini justru menyumbang lebih besar terhadap variansi ROA dibanding shock dari ROA itu sendiri. Artinya, Bopo ini punya pengaruh terhadap pergerakan ROA dalam jangka waktu ke depan, meskipun efek tersebut ini mungkin tidak langsung terlihat besar gitu pada IRF. Nah, kesimpulannya ini Bopo tetap dipengaruhi paling besar oleh dirinya sendiri, kemudian ROA lebih banyak dipengaruhi oleh shock dari Bopo daripada dirinya sendiri. Ada kemungkinan pengaruh struktural dari Bopo ke ROA-nya itu. Nah, meskipun IRF ini menunjukkan respon ROA terhadap shock Bopo kecil, FFVD ini memberi petunjuk bahwa shock Bopo ini menyumbang besar dalam variansi jangka panjang ROA. Nah, implikasi terhadap ekonominya itu gimana? Mungkin variabel BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini mungkin memiliki dampak struktural terhadap profitabilitas atau ROA, meskipun efek jangka pendeknya ini tidak terlalu kelihatan di IRF. Nah, hal ini menunjukkan hubungan kausal jangka panjang atau akumulatif, di mana perubahan pada efisiensi operasional berdampak terhadap keuntungan atau ROA. Sekian itu saja. Terima kasih.